Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heni Susanti dari jurusan Fisioterapi Poltekkes Surakarta. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas apa itu anatomi pernafasan dan bagaimana sih fungsinya. Yuk kita simak sama-sama. Anatomi dan fungsi pernafasan. Respirasi adalah pertukaran gas, yaitu oksigen, yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Proses respirasi merupakan proses menghirup udara dari luar yang mengandung O2 ke dalam tubuh, serta menghembuskan udara yang mengandung CO2 sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Bernafas berkaitan dengan keluar masuknya udara melalui alat-alat pernafasan. Bernafas meliputi proses inspirasi dan ekspirasi. Frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit. Pada umumnya, intensitas pernafasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 20 kali. Nah, selanjutnya ada fungsi pernafasan. Yang pertama yaitu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Dan yang ketiga yaitu melembabkan udara. Saluran pernafasan secara fungsional dibagi menjadi dua, yaitu zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernafasan, serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernafasan dengan suhu tubuh. Yang kedua, zona respiratorik, terdiri dari bronchiolus respiratorius dan alveoli. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Sistem pernafasan memiliki sistem pertahanan tersendiri dalam melawan setiap bahan yang masuk yang dapat merusak. Anatomi sistem pernafasan dibagi menjadi saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Saluran nafas atas yang pertama yaitu hidung. Dibagi menjadi dua yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Rongga hidung dilapisi dengan membran mukosa yang sangat banyak mengandung vaskular yang disebut mukosa hidung. Permukaan mukosa hidung dilapisi oleh sel-sel goblet yang mensekresi lendir secara terus-menerus dan bergerak ke belakang ke nasofaring oleh gerakan silia. Hidung sendiri memiliki fungsi sebagai saluran udara pernafasan, penyaring udara pernafasan oleh bulu hidung, dan menghangatkan udara pernafasan oleh mukosa. Selanjutnya ada faring, struktur seperti tuba yang menghubungkan hidung dan rongga mulut ke laring. Faring dibagi menjadi 3 region yaitu nasal atau nasofaring, oral atau orofaring, dan laring atau laringofaring. Fungsi faring tersendiri adalah untuk menyediakan saluran pada traktus respiratorius dan digestif. Kemudian ada laring, struktur epitel kartilago yang menghubungkan faring dan trakea. Laring sering disebut sebagai kotak suara dan terdiri atas epiglotis, glotis, kartilago tiroid, kartilago krikoid, kartilago arytenoid, dan pita suara. Fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Laring juga berfungsi melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan untuk batuk. Lanjut ada trakea. Terdiri dari 16-20 cincin kartilago berbentuk cincin huruf C. Panjang trakea 9-11 cm. Selaput lendir berbulu getar di bagian dalam disebut sel bersilia, yang berfungsi untuk mengeluarkan benda asing.
Sedangkan yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina. Yang selanjutnya terdapat saluran nafas bawah. Yang pertama yaitu bronkus. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Disebut bronkus lobaris kanan memiliki 3 lobus dan bronkus lobaris kiri memiliki 2 lobus. Bronkus lobaris kanan dibagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limfatik, dan syaraf. Lalu ada bronkiolus. Bronkus segmental bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan nafas. Bronkiolus terminalis merupakan bronkus yang membentuk percabangan yang tidak mempunyai kelenjar lendir dan silia. Bronkiolus respiratori dianggap sebagai saluran transisional antara jalan nafas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Bronkiolus respiratori kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar yang kemudian menjadi alveoli. Alveoli sendiri memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Terdiri dari 700 juta gelembung paru dan 3 sel alveolar. Alveoli merupakan organ yang elastis berbentuk kerucut yang terletak dalam rongga dada atau toraks. Kedua paru dipisahkan oleh mediastinum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Setiap paru mempunyai apeks dan basis. Paru kanan lebih besar dan terbagi menjadi 3 lobus, dan paru kiri lebih kecil dan terbagi menjadi 2 lobus. Lobus-lobus tersebut terbagi lagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan segmen bronkusnya. Yang terakhir ada alveolus. Terletak di dalam rongga dada menghadap rongga mediastinum di depan jantung. Terbagi menjadi 2, yaitu paru kanan 3 lobus 10 segmen dan paru kiri 2 lobus 10 segmen. Alveolus dibungkus oleh 2 pleura, yaitu pleura visceralis yang langsung membungkus paru-paru dan pleura parietalis yang melapisi rongga dada sebelah dalam. Di antara pleura terdapat rongga pleura yang berisi cairan tipis pleura yang berfungsi untuk memudahkan kedua permukaan itu bergerak selama pernafasan. Juga untuk mencegah pemisahan toraks dengan paru-paru. Tekanan dalam rongga pleura lebih rendah dari tekanan atmosfer. Hal ini untuk mencegah terjadinya kolap paru-paru. Lalu ada mediastinum. Mediastinum adalah dinding yang membagi rongga torak menjadi 2 bagian. Rongga dan dinding dada terbentuk oleh otot interkostalis, otot pectoralis mayor dan minor, otot trapezius, otot serratus anterior posterior, costa dan kolumna vertebralis, dan kedua hemi diafragma. Dalam anatomi pernafasan, terdapat juga otot-otot pernafasan yang terdiri dari otot skelet. Otot inspirasi utama terdiri dari musculus intercostalis interna, musculus intercartilaginus parasternal, dan otot diafragma. Untuk otot inspirasi tambahan, terdiri dari musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, musculus scalenus posterior. Dan untuk otot ekspirasi tambahan, terdiri dari musculus intercostalis interna, musculus intercartilaginus parasternal, musculus rectus abdominis,
dan musculus obliquus abdominis externus. Saat nafas biasa, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Diperlukan active breathing jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, dan mengejan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila